hari gini masih main Pokemon di HP? Ya dari kartu lah. Oke, welcome back to Ngemeng Upstation. Tapi kali ini bakal beda nih, karena biasanya kan kita ngemeng bahas anime, e-sport, techno, ya kan? Coba kali ini akan beda karena kita kedatangan komunitas hobi. Hobi apa? Hobi TCG Pokemon. Ini dia Ignite. Halo. Ignite itu atau ada slogannya nggak sih? Nggak ada slogannya sih. Ignite. Tadi gue lihat ada jersey ada slogannya blood contract gitu. Bukan. Itu special jersey. Oh, special jersey. Iya. Nah, karena kalian masuk Ignite kontrak darah gitu ya. Kontak darah. Nggak boleh keluar. Dia nggak boleh keluar seumur hidup. Nggak boleh keluar dari Ignite, nggak boleh gabung TCG lain. Berarti. Iya, nggak boleh gabung Nggak konser boleh lain. lain. Oke. Kenalan dulu. Kita ini dengan kakak siapa? Aku Andra. Andra, Ya, gua John. John ya. Iya. Kalian bikin band ya? Enggak, ini the backbone ya. Itu Andra and the Jack John jadinya ya. Andra and the Jack John. Oke, kita kenalan dulu dengan Ignite berarti ya. Ignite. Ignite ini tuh komunitas TCG khusus Pokemon kah? Atau yang lain juga ada? Enggak sih. Kita tuh sebenarnya semua TCG yang naik kita coba main dulu pasti. Tapi sekarang fokusnya di 3. Di Pokemon, Pokemon. pasti soalnya itu paling besar ya sekarang. Iya. Terus One Piece. One Piece. One Piece Iya. card game. Ya. Ya, Terus sama Kukiran sekarang. Kira Iya. kukiran. juga. Ya, ada gamenya juga. Kalau boleh tanya nih, kira-kira Ignite itu dimulai sejak kapan sih berdiri? Pak? Ya. Sebenarnya kalau kita sendiri itu kan kita dari komunitas ya. Komunitas? Ya, kita mulai itu udah sekitar mungkin setahun lah. Setahun? Ya, setahun. Cuman kita emang rebranding, jadi Ignite ini sebenarnya nama baru. Gitu. Cuman orangnya tetap sama gitu kan. Cuman ya kita nambah member terus. Iya, itu berarti kalian emang karena pertama apa? Pokemon, langsung Pokemon? Ya, Pokemon dulu. Iya. Oh, berarti karena Pokemon lagi rame, terus kalian karena sering gathering mungkin komunitas, akhirnya buat Ignite. Iya, betul. Gitu ya. Jadi emang kita bikin satu tempat, satu wadah gitu kan, jadi buat orang tuh saat latihan bareng-bareng gitu kan, jadi sharing ilmu gitu. Jadi kita kalau ada turnamen yang besar, jadi kita bisa mantep lah di situ. Berarti ada tempat khusus kah? Markas atau apa bahasanya? Base camp, base camp. Basecamp ada. Di mana tuh? Basecampnya daerah BSD. BSD. Ya, cuma kadang-kadang kita pindah-pindah gitu loh. Kadang di rumah temen yang ini, kadang di rumah temen yang satu lagi gitu. Yang penting bisa main aja. Yang penting bisa main. Yang penting bisa main. Betul. Nah, bicara soal komunitas kan pasti kan kalian mengumpulkan banyak orang gitu ya. Sekarang kira-kira totalnya berapa tuh jumlah orang di Ignite? Sekarang kurang lebih 30-an, ya 30-an, ya. 30-an. Ya, itu pun juga ada beberapa divisi. Jadi kalau di Pokemon itu sebenarnya ada 3 divisi. Itu diklasifikasikan berdasarkan umur, ya usia gitu ya. Jadi yang pertama itu junior, Ya, yang kedua itu senior, yang terakhir seumuran kita ini master. master. Ya, jadi kita punya player yang senior dan junior juga. Itu berarti kategorinya berdasarkan turnamennya. Iya, Ya, berdasarkan usianya. umur. Jadi turnamennya by umur kan berarti kan? Iya. Iya, benar. Jadi 6 sampai 12 tahun, 13 sampai 17 tahun, Terus 18 kan? 18 sampai seterusnya. Sampai 81. Bisa. Ada kemarin master gua ada oma-oma kok. Ada iya, umum, ada, iya ada. ada. Oh, Ada ini masih bisa mau keep up main. sama kartu-kartu ini? Masih Bisa. Mantap. Itu bedanya apa dari 3 kategori itu selain umur? Udah sih. Umur aja. Cuman umur doang. Ya biar apa namanya fair aja lah competitionnya. Kan kalau misalnya anak kecil disuruh main sama orang yang udah ya orang 10 tahun main Pokemon, anak kecilnya baru 10 tahun, masa hidup dia sama jarak orang main Pokemon itu sama kan? Nggak fair ya. Lah emang Pokemon sendiri udah berapa lama tuh si TCG keluar? Pokemon itu dari 96 ya? Iya, TCG-nya tuh 1996. Ini ya TCG-nya. TCG-nya tuh iya, Kayak 99 gitu. cuman kan sekarang kita main tuh bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia tuh benar, baru benar, keluar 2019. 2019. Ya, itu pertama Iya. kali. 12 pertama kali. Dulu Iya. tuh dulu sebenarnya banyak juga yang main Pokemon di Indo tapi mainnya pakai kartu bahasa Inggris. So, Iya, sekarang ya dibikin lebih accessible lah jadi semua orang bisa main. Itu 2019 baru mulai. Nah karena itu mungkin ya, jadi di Indonesia jadi makin rame kan. Iya. Soalnya kalau aku perlihatin tuh emang banyak
komunitas TCG bermunculan gitu lah ya. Ya, betul. Jadi kita bangga ya, nggak semua negara itu punya lisensi bahasanya sendiri. Oh iya? Gitu ya. Jadi kita sebagai negara yang punya lisensi kartu yang punya bahasa Indonesia sendiri itu kita harus bangga gitu. Jadi makanya promosinya Pokemon ini lumayan gede gitu kan. Jadi dia collab, dia promosiin gitu kan. Setahun tuh ada banyak banget event buat promosiin gitu kan. Jadi diharapkan ya makin banyak player yang main gitu loh gitu. Makanya kemarin tuh terakhir Master Bolic, event tertingginya Pokemon TCG di Indonesia itu dihadiri sekitar 900 orang. Berapa? 900 orang. Ya. 900 Iya. orang yang main Pokemon. Itu yang main kompetitif ya. Yang ada yang casual juga pasti jauh lebih banyak. Banyak lah kalau juga ditambahin gitu. lah. Gitu. Nah itu aku penasaran ya, karena kan aku agak awam ya sama TCG Pokemon. Karena ini edisi bahasa Indonesia, apakah update yang ada di global itu nggak ada ketertinggalan buat yang versi Indonesia? Oh, kita ada ketertinggalan sih kalau bahasa Oh, iya? Indonesia itu. Biasanya tuh urutannya Jepang, Inggris, terus baru mungkin yang bahasa-bahasa lain. Tapi kita juga bukan yang paling telat sih. Ada China tuh di belakang kita kan? Iya, China tuh telat tapi dia nyusul, agak cepat ngebutnya. Iya. Gitu. Misalnya di kita keluarnya seri baru itu 2 bulan sekali gitu. Mungkin di Cina 1 bulan sekali. Bisa, iya? iya. Oh, iya? Gitu dia ngebut. Jadi biar sampai formatnya sama. Serinya sampai yang paling baru. Gitu. Berarti apapun update dari global tuh mungkin ada meta-meta baru di Indonesia juga nggak akan ketinggalan ya? Ya, kalau di Indonesia sih telatnya kayak mungkin 1 atau 2 seri. Iya. Satu atau Ya, dua seri. kita kan patokan dari Jepang kan. Iya, Gitu. iya, iya. Gitu sih. Itu berguna buat nanti di Worlds. Jadi ada Worlds Pokemon. Itu kan event terbesarnya Pokemon di dunia ya. Iya. Jadi biasanya itu ada formatnya gitu loh. Misalkan sampai seri yang ini, sampai seri A, sampai seri B gitu kan. Nah, jadi nanti biasanya Indonesia tuh telat 1 gitu loh. Jadi buat yang main lah gitu. Dan itu pakai versi standar berarti formatnya. Standar ya. Standar. Ya, Berapa standar. standar itu 3 tahun? Standar tuh ya jadi satu bisa hidup lah istilahnya selama 3 tahun. Jadi kalau dia udah lebih dari 3 tahun, nanti setiap awal tahun ada rotation. Kartu yang udah 3 tahun ke atas itu udah nggak bisa dipakai lagi. Oh iya. Berarti kartu standar formatnya ini ya, ada pajak 3 tahun ya? Itu banyak dia tahu kan. Ya. Nah, kan ngomongin soal turnamen global tadi, kalian maksudnya yang kalian amati kartunya kan pasti beda tuh antara region Indonesia mungkin sama region Cina kan, mereka pakai kartu yang beda meskipun tuh decknya sama kan. Iya. Itu kesulitannya di mana tuh kalau kalian? Sebenarnya menurut aku kalau udah di level Worlds itu nggak bakal ada kesulitan masalah bahasa sih. Soalnya kan kartunya ya sama-sama aja. Harusnya orang-orang udah hafal. Sebenarnya sekarang ini kalau misalnya ditanya orang-orang yang ikut Master Bolic kemarin, pasti mayoritas kalau ditanya masih baca atau nggak sih? Udah nggak. Soalnya ya udah hafal. lihat kartunya gambarnya apa, dia udah tahu kartunya ngapain. Gitu. Jadi walaupun kendala bahasa ya gitu kan, nanti kan di Worlds kan kita bisa pakai kartu Indonesia atau yang global gitu kan, yang Inggris gitu kan. Tapi kalau misalkan kendala bahasa, misalkan ketemunya lawan dari negara lain, itu bisa ya kita udah ngerti gitu kartunya apa. Gitu. Jadi kalian kalau lihat kartu Pokemon versi Thailand gitu misalnya, Iya. itu kalian paham lah ya ini monster soalnya- jenis apa dan Iya. gimana serangannya, terus apalagi sih yang dibahas itu? Efek. HP-nya berapa Oh, iya, gitu. iya. Weakness gitu-gitu semuanya sebenarnya udah ini sih. Nah kita bahas ke teknis nih. Sebenarnya aku penasaran ya, karena kan aku main TCG tuh taunya kayak Yu-Gi-Oh gitu kan. Tapi kan tuh Yu-Gi-Oh udah jadul, meskipun sekarang terus ada update. Masih ada. Cuman kan tuh enaknya Yu-Gi-Oh kan udah ada konversi digitalnya, Ya. Duel Master kan, Betul. sama aplikasinya. Itu kan jujur ya menurutku lebih memudahkan ya, karena aku males ngapalin teknis-teknisnya ini kan. Tapi Ya. kan kalau kita udah pakai komputer kan semuanya teknisnya Gitu ya. iya Ya. betul. Bahkan segala efek-efeknya di situ ada. Ya. Kita ngitung-ngitung apa nih HP-nya udah berapa, nyerang berapa, kita kredit berapa atau dan sebagainya itu ada kan. Ya. Nah, kesulitanku bermain TCG yang manual ini. Ya. Manual atau apa nih? Yang fisik. Iya, fisik. Ya, Fisik fisik. atau konvensional? Apa konvensional? Konvensional, ya. Konvensional itu adalah ya berarti di pikiran kalian harus hafal semua ini ya dong. Iya sih, tapi ya maksudnya
nggak tahu ya. Mungkin karena aku tuh terekspos sama card game tuh dari SMP. Jadi main card game apa aja tuh at least mekaniknya udah lumayan intuitif lah buat aku. Cuman kalau menurut aku dari yang aku ngajarin teman-teman juga segala macam baru mulai itu paling main 2 kali 3 kali juga pasti udah ngerti. Ya pasti masih ada pertanyaan dikit-dikit, cuman ya esensinya udah pada tahu lah harusnya. Yang penting nyoba dulu aja sekali 2 kali. Setiap deck itu kan ada combo kan, Iya. gitu. Jadi misalnya cara main deck ini seperti apa, gitu. Cara main deck ini seperti apa. Nah itu yang paling pertama adalah kalau mau main TCG kompetitif ya, itu kita ngapalin combo deck kita dulu. Gitu, hafalin bisa play alongnya bagaimana. Kalau misalkan yang ini ada kendala apa, kita bisa arahnya kemana gitu kan. Baru setelah itu, kalau misalkan udah hafal deck kita sendiri, baru kita hafalin deck orang. Ada meta, tetap ada meta di dalam TCG. Gitu, kata-katanya jago apa, deck-decknya jago apa. Kombonya itu dibuat berdasarkan apa nih? Oke, agak dalam dikit ya masuknya. Agak ya. dalam nih, apakah gara-gara elemennya sama atau apa aku nggak tahu lah. Oke, kalau dalam Pokemon sendiri tuh ada, menurutku ya ada beberapa contoh Pokemon atau jenis Pokemon gitu loh. Jadi pertama itu ada yang attacker atau yang penyerang gitu kan. Betul. Ada juga second attacker. Ya jadi kalau misalkan yang pertama nggak bisa gitu kan, yang kedua bisa nyerang gitu kan. Baru yang ketiga ada namanya engine. Engine itu ada support gitu loh. Support. Ya jadi misalnya Pokemon itu kalau buat nyerang nggak bagus, tapi buat support yang penyerangnya bagus. Gitu. Nah itu. Oke. Buat yang main RPG atau MOBA harusnya Harusnya bisa ada relate. ya. Betul. Bisa nggak kasih aku contoh mungkin combo yang paling common lah, paling umum orang pakai. Misalnya dia pakai Pokemon attacker siapa, semi attacker siapa, sama apa tadi satu lagi supportingnya siapa? Ya supportnya. Apa enggak? Mungkin Gardevoir kali ya. Ini deck yang tadi seperti saat di intro juga ya. Dia tuh sebenarnya decknya kalau orang-orang bilang ini deck Gardevoir. Tapi kalau misalnya dilihat cara mainnya, sebenarnya main attackernya bukan Gardevoir. Dia itu sebenarnya engine. Jadi di Pokemon tuh kan ada energi. Kalau misalnya Pokemon mau nge-attack, dia harus ke attach energi. Iya benar. Ya, tes energi. Iya benar. Kalau misalnya energinya kurang ya dia nggak bisa nge-attack. Nah, Gardevoir ini tuh bantuin Pokemon-Pokemon yang ada di deck kita buat dapat energi intinya. Energi apapun. Dia energi psychic. Soalnya dia Pokemon psychic. Ya. Jadi dia bantuin Pokemon psychic buat dapat energi. Biasanya dari trash. Jadi kan dari biasanya tuh colok manual 1 kali 1 turn. Attach Ya. energi ya. Atas terjemahan jadi colok. Ya, kita biasa colok. Oh, pakai colok kalau di komunitas. Ya, Orang ngomong, colok 1. Ya, colok 1 gitu. Attach manual tuh 1 kali 1 turn. Tapi kalau sama Gardevoir, itu tuh dia bisa berapapun selama ada di trash kita. Ya. Jadi misalnya di trash kita ada 7, kita mau attach 7 energi ke satu Pokemon, boleh, bebas. Oh gitu. Iya. Itu berarti emang efek dari si efek dari Gardevoir-nya. Tapi mungkin dia agak unik juga soalnya dia selain support dia juga secondary attacker-nya. Soalnya dia juga bisa mukul. Dia kalau mukul juga 190 juga lumayan. Walaupun memang bukan yang paling sakit di deck-nya ya. Tapi kayak ya lumayan bisa bantu lah. Iya. Ini juga ada satu lagi Mew. Itu tuh sebenarnya engine juga karena dia dipakai buat draw. Jadi Mew itu tuh ability-nya bisa dipakai 1 turn sekali. Kalau hand kita di bawah 3, kita bisa draw sampai hand kita 3. Iya. Jadi intinya kalau misalnya, kan ini kan Gardevoir ini tuh decknya mau energi di trash, berarti kita sering buang-buang tangan. Benar. Nah karena kita sering buang tangan, kita juga butuh draw engine, biar decknya jalan lah, bisa ketemu kartu lebih banyak. Iya. Ya gitulah, itu engine-nya ya. Ya, kalau di TCG sendiri tuh draw tuh penting. Benar, Gitu loh. benar. Jadi semakin banyak hand kita, semakin banyak resource buat jadi ngapa-ngapain gitu kan. ngerti. Buat main-main apa. Semakin dikit ya semakin susah juga gitu. Makanya kita butuh namanya draw engine. Oh, tapi di sini kartu kalian berarti tipenya engine semua ya, support semua. Menurut kalian? Iya, kalau yang dicontohin, iya kalau misalnya sebenarnya Gardevoir agak susah ya, soalnya main attacker-nya tuh agak banyak bisa dibilang. Dia bukan kayak deck, kalau misalnya deck kayak Raging Bolt gitu, namanya Raging Bolt, attackernya Raging Bolt, udah. Iya. Gardevoir itu tuh, nama decknya Gardevoir, attackernya bisa Drifloon, bisa Scream Tail, itu nanti ada lagi lah. Iya, karena tadi dia
tipenya bisa nge-support banyak. Iya, jadi dia Pokemon tipe. apapun bisa mukul lah kalau sama dia. Soalnya apa namanya dia kan attach energinya lumayan bebas ya. Iya. Kalau deck-deck lain mungkin attach energinya agak susah karena seturn sekali, mungkin cuma bisa pakai supporter atau apa. Jadi attackernya ya fokus ke 1 atau 2 aja mungkin. Kalau Gardevoir tuh semuanya bisa mukul basically. Oke, aku punya pertanyaan bodoh sih sebenarnya sih, karena aku gak main TCG ya. Ya. Gini, ini kan Pokemon ada serinya, Mhm. ya kan? Dan di serinya setiap monsternya kan punya kekuatan gitu Ya. kan. Itu seberapa adaptasi sih sama si kartunya gitu loh. Pikachu misalnya Pikachu. Pikachu. Boleh Jadi- gambar. Pikachu jadi itu gini. tipe apa? Attacker kah? Atau apa? Pikachu attacker. Attacker. Pikachu itu dia attacker. Jadi gini, Pokemon ini kan keluar terus ya. Jadi setiap 2 bulan sekali itu keluar seri baru gitu kan. Iya. Jadi kadang-kadang itu, misalkan anggaplah sekarang ada seri kehadiran juara nih. Ada Pokemon yang menurut kita jago, tapi setelah diaplikasikan tuh kurang gitu. Jadi dia masuknya mungkin tier B lah gitu ya, dalam meta ya gitu Dalam ya. meta. Nah tapi nanti mungkin bisa jadi di 2 seri ke depan ada supportnya buat Pokemon tadi itu. iya benar. Iya gitu. Jadi kartu-kartu itu nggak selamanya tuh, oh ini kartunya lemah nih gitu kan. Jadi bisa jadi kayak, oh ada supportnya, jadi bikin jago gitu. Iya. Gitu. Gardevoir-nya juga termasuk nih. Dia ada lika-likunya. Gitu. Jadi misalnya dulu jago gitu kan. Terus ada kena rotasi kan. Jadi ada kartu-kartu yang udah nggak bisa dipakai lagi di format standar. Nah, terus sekarang ada yang ngulik lagi nih. Kulik terus jadi jago lagi. Gitu. Itu yang unik player sendiri berarti. Playernya. Biasanya kita tuh patokannya ke kalau nggak US ya atau Jepang gitu. Soalnya kan mereka dapat setnya duluan, Iya. jadi mereka bisa main duluan. Oh iya benar. Tapi kalau di serinya si Mew atau Gardevoir ini emang kayak gitu kah di seri Pokemonnya? Sebenarnya nggak bisa ya mereka pasti bikin seakurat mungkin ya. Seakurat Cuman kan mungkin. karena sebenarnya Pokemon juga limited ya. Ada 1000-an tapi setiap 2 bulan keluar set. Kadang-kadang tuh Mew ada 2 kartu yang namanya Mew, ada 2 kartu yang namanya Gardevoir. Jadi kayak iya, jadi kayak misalnya ini ada Gardevoir EX kan tulisannya kalau kelihatan. Nanti dulu sempat ada Gardevoir biasa. Terus nanti juga kayak misalnya Ada Mega Gardevoir. ya nanti Nanti. di akhir tahun ini ya harusnya keluar set namanya Mega. Jadi ada Mega Gardevoir. Jadi kayak satu Pokemon tuh bisa direpresent sama beberapa kartu sebenarnya. Wah, gitu ya. Iya. Oh, jadi satu Pokemon dari serinya tuh nggak mesti jadi satu kartu. Iya. Oh, dan itu ngaruh ke tipenya berarti. Bisa Iya, tiba-tiba ngaruh. di Pokemon yang ini di kartu yang ini Iya. jadi attacker, di kartu yang lain dengan Pokemon yang sama tapi jadi engine gitu. Iya. Atau malah nggak kepake. Hah? Atau malah nggak kepake. Iya, ada juga Jadi kartunya nggak kepake gitu. Jadi nggak match sama deck itu. Oh gitu. Iya. Kalau gitu gimana? Oh ya udah berarti diseratkan dulu kartunya. Nggak Kita dipakai. masukkan ke decknya itu. Iya, gitu. iya. Kalau misalkan ada yang lebih bagus kan ya udah kita pakai yang lebih jago lah gitu. Contoh kayak Pikachu, ada Pikachu EX tuh ada berbagai macam. Oh. Cuman ada yang paling jago, yang Pikachu X Terastal. Nah itu yang paling jago gitu karena dia sekali attack bisa 300 gitu kan. Nah ada juga Pikachu yang biasa itu kita nggak pakai. Iya. Gitu. Aku penasaran sih sebenarnya. Kan kalau main turnamen gitu tuh atau itu tuh kalian tuh bisa tahu nggak sih deck musuh apa dirahasiain? dirahasiain sih. Oh, Kalau main dirahasiain. Pokemon tuh musuhnya, jadi kita kan harus tentuin siapa yang jalan duluan. Ya. Biasanya tuh kalau misalnya ada beberapa matchup yang kita mau jalan duluan, ada yang beberapa yang kita mau musuhnya jalan duluan. Jadi ya biar apa ya, adil lah ya. Jadi kita sama-sama sekali nggak tahu lah deck kita apa. Tapi kan kalau misalnya kita turnamen gede gitu, itu kan 8 ronde, 9 ronde. Jadi pas misalnya di match kelima, ya udah ada lah orang yang bisik-bisik ngomong, oh dia main ini, ya kita akhirnya tahu-tahu juga. Ada bocoran. Iya. Bocoran ya. Iya. Nah, berarti kalian harus ngulik banget dong setiap deck Iya. Iya, yang harus. ada di Di meta PCG. lah, at least. Di meta Iya. lebih nih Iya. Ya. Gitu. Misalnya kita mau bawa deck apa nih buat turnamen ini gitu kan. Jadi kita ngulik nih. Ini kalau lawan deck A, deck B, deck C gimana gitu loh. Oh lawan deck C misalnya 50-50, lawan deck B 60-40 gitu misalnya. Iya. Gitu. Jadi kita bawa deck yang kira-kira kita percaya bisa ngelawan semuanya gitu. Karena meta tuh banyak gitu loh, sama Iya. kayak game juga gitu kan. Iya, iya. Itu jadinya. Dalam satu deck ada beberapa combo tuh kira-kira.
Tergantung deck sih. Tergantung deck. Tergantung deck. Ya. Ada yang lebih straightforward decknya, ada yang kayak Guardia tuh sebenarnya nggak gitu straightforward ya menurut Ya. gue. Opsinya banyak. Masih banyak. Iya, kan kayak tadi gue udah bilang juga attackernya banyak. Jadi kita harus tahu kapan kita harus pakai attacker yang ini, kapan harus pakai attacker yang ini, lawan apa yang ini lebih bagus, apa ini lebih bagus gitu-gitulah. Kejadian tak terduga apa yang pernah kalian dapatkan? Misalnya nih kalian udah ngebaca nih, oh ini musuh gua decknya ini, ada kalian main-main di tengah jalan, ini deck yang ini ternyata dia ngeluarin combo yang sama sekali belum gue pelajari. Pernah nggak kayak gitu? Pernah sih, cuman Seru deh. kalau Gimana? kalau gue jelasin tuh mungkin agak teknis ya. Gue nggak tahu gimana cara jelasinnya kalau ke orang yang nggak gitu ngerti Pokemon. Jadi dulu tuh ya sampai sekarang ada deck namanya Raging Bolt. Jadi Raging Bolt itu attackernya cuman Raging Bolt. Iya. Dia tuh bisa discard energi yang ke attach di board kita, terus ngedeal damage sesuai energi yang ke discard. Oh. Oke. Jadi dia bisa gede banget tuh hitnya. Terus dia punya engine namanya Ogre Pawn. Ogre Pawn ini skillnya kita bisa attach satu energi daun ke dia, terus draw kartu. Tapi attach itu nggak dihitung sebagai attach manual buat turn. Iya. Jadi kalau misalnya kita pakai 3 Ogre Pawn, kita bisa attach, draw 3, terus nanti masih bisa attach satu lagi. Soalnya belum kan satu turn satu kali attach. Oke, terus waktu itu gue pernah main lawan orang Raging Bolt, gue main God of War. Itu sebenarnya match-up-nya gampang banget buat gue. Bener-bener favor gue banget lah. Itu gue udah mau menang, soalnya gue lihat gue udah bunuh semua attacker dia. Raging Bolt-nya semuanya udah mati. Terus Ogre Pawn-nya punya energi cuman Ogre Pawn-nya nggak punya energi. Jadi dia nggak bisa nge-attack lah, soalnya dia kan bisa pakai ability-nya sekali, attach manual sekali, terus dia butuh 3 energi buat nge-attack. Jadi masih kurang 1 nih, nggak bisa mukul. Ternyata dia bawa satu kartu yang sebenarnya pada saat itu kayak sampai sekarang nggak ada Raging Bolt yang pakai. Itu namanya pengalih energi. Jadi dia bisa pindahin energi dari satu Pokemon dia yang lain ke Pokemon yang dia pilih. Oh ada ya? Ada. Jadi Apa dia nama kartunya? iya namanya pengalih energi. Pengalih energi. Iya, jadi dia pakai ability colok 1, attach 1 manual. Iya. Terus dia pakai ability yang belakang, Ogre Pawn yang di belakang, yang di bench, dia attach 1 lagi. Dia pakai pengalih, dia majuin ke depan, terus gue dipukul mati. Terus gue kalah gara-gara itu. Jadi yang tadinya Ogre Pawn yang nggak bisa mukul karena kurang energi, karena kartu itu Karena bisa jadi itu dialihin. Iya. ke- iya, jadi energinya pas bisa buat syarat mukulnya. Iya. Padahal kartu itu nggak ada yang main di Raging Bolt sama sekali. Jadi gue bener-bener nggak expect Iya. ada itu. Makanya penting sih kalau misalkan kita bikin deck itu bawa namanya tag card. Tag card itu jadi kayak kartu khasnya kita gitu loh. Kalau kita kan misalkan mau bikin deck kita copy nih dari referensi misalkan tadi Iya, yang gue bilang kebanyakan kan. sih gitu ya. Ya gitu. Tapi kalau misalkan kita tuning dikit, gue maunya kayak gini nih. Maunya kartu ini diganti sama kartu yang gue mau deh gitu. Itu boleh banget gitu. Ya secret card lah bisa Iya, dibilang. iya, iya. Heeh. Jadi kalian berapa jam satu hari ngulik Pokemon? Iya. Dulu berapa jam bisa? Berapa jam tuh? Dulu lumayan lama ya. Dulu lumayan lama. Bisa sampai jam Bisa 3 sampai pagi. jam 3 pagi. Bisa sampai jam 6 pagi gitu loh. Apalagi kalau menjelang turnamen Iya. besar ya gitu. Kita pasti Iya. kumpul, kita turnamen kita latihan pagi gitu loh. Bahas deck nih kira-kira gimana. Kalau misalkan kalau lawan deck ini masih kurang jago nih gitu kan. Ya udah kita ganti ini gimana? Oh, kita lebih jago. Ya udah kita pakai yang ini gitu loh. Tetap diracik namanya. Heeh. Ya namanya hobi sih ya. Iya. Benar-benar. Nah, terus kalian adaptasi dengan seri-seri baru gimana nih? Dites sih. Jadi misalnya seri baru tuh biasanya keluar Pokemon baru gitu kan. Pokemon baru dengan efek yang biasanya jago gitu kan. Nggak mungkin dong dia bikin seri baru tapi Pokemonnya nggak jago, orang nggak pasti nggak mau beli gitu kan. Nah biasanya kita ngetes gitu loh. Kalau misalkan kita belum punya kartunya, biasanya kita proxy. Proxy itu artinya kita bikin kartu bohongan yang mengandai. Tapi ikutin efek Iya, Iya. betul. kartu itu. Gitu. Sebenarnya kalau buat set baru menurut gua orang beda-beda sih. Ada yang kayak John ini tuh ngetes semuanya. Jadi dia mau lihat kartu baru, dia cobain semua, dia pakai semua mana yang bagus, mana yang enggak. Mana yang cocok gitu kan. Kalau gua itu lebih ke gue lebih suka specialize gitu deh. Jadi kayak gue dari awal main Pokemon Indo, gue main God of War. Jadi gue kalau set baru keluar, cuman ngeliat-liat kartu yang bagus buat God of War, gue main God of War aja. Setia Udah. orangnya. Itu orang yang gitu ya, setia.
Apa cuma bisa garden war jangan-jangan? Iya kayaknya gitu. CBG cuma bisa gardu port. Iya, cuma bisa garden war ya. Iya. Nah, mungkin gue pengen tarik lebih luas lagi nih soal TCG ya. Kan kalian juga main One Piece kan, Ya. One Piece card game. Apa kesulitannya? Kayak pindah-pindah dari TCG yang satu ke TCG yang lain. Itu kan pasti kan mekanisnya beda. Ya betul. Pertama betul mekanik beda. Nah, Sebenarnya kalau One Piece itu kendalanya paling pertama ya itu bahasa. Gitu karena bahasa yang masuk di kita itu adalah bahasa Jepang. oh iya, Ya. oh One Piece belum ada ini ya? One Piece Inggris sebenarnya juga ada? Inggrisnya ada. Inggris ada tapi Ya, tapi kalau Pokemon tadi kan yang gue bilang Indonesia tuh telat sama yang barat lah ya. Gitu. Jadi barat keluar duluan, Indonesia telat gitu kan serinya. Tapi kalau One Piece itu balik, Indonesia tuh lebih duluan atau Asia lah kita sebutnya lah. Itu jadi Jepang dan Asia Tenggara gitu lebih cepat duluan keluar setnya. Soalnya kita mainnya bahasa Jepang. Ya, Iya. karena bahasa Iya. Jepang gitu loh. Kita bahasa yang masuk di kita yang resmi sebenarnya Jepang gitu. Oh gitu, jadi karena mereka mulai dari Asia, akhirnya kalian dapat yang Jepangnya dulu, karena kalau nunggu Inggrisnya kelamaan. Betul. Iya. Dan sayangnya belum ada versi eksklusif Indonesia Iya. untuk One Piece ya. Ya, One Piece ada 4 bahasa deh kalau nggak salah sekarang. 4 bahasa. Ya, jadi ada Amerika, terus ada China juga, Sama ada Prancis. ya Prancis juga ada, gitu. Itulah mungkin mengapa Pokemon TCG lebih laku lah. Ya. Betul. Iya. Lebih ramah untuk dibaca. Iya. Dan gimana cara orang awam untuk menemui kalian? Misalnya ada teman-teman teman-teman jamaah Upstation atau warga Upstation yang pengen, mungkin mereka udah tertarik dengan TCG Pokemon, atau mungkin mereka udah coba bermain tapi mereka butuh komunitas nih. Kira-kira untuk nemuin kalian di mana? Ya, bisa kontak ya di Instagram kami, namanya Tim Ignite TCG. Nanti ada di bawah kali ya. Nah, Boleh. itu Iya. gitu. Ya, nanti bisa kontak kami gitu. Kami welcome banget gitu loh. Justru kami welcome banget buat orang-orang yang tertarik buat latihan bareng gitu loh, turnamen bareng-bareng gitu loh. Karena menurut gue tuh penting banget punya tim gitu loh, punya tempat bernaung lah bisa dibilang gitu loh. Ya karena kalau misalkan gue pun mengalami sendiri ya, dulu gue nggak punya tim, terus gue ngulik sendiri. TCG gue latihan sendiri segala macam itu buntu gitu. Tapi kalau tim kan punya tim, kita bisa sharing gitu loh. Kita main, teman kita liatin, teman kita kasih bisa tangan gitu kan. Kayak oh harusnya lo kayak gini, kayak gini gitu. Jadi bisa kasih masukan. Terus pasti ya semua orang ada specialty masing-masing gitu lah. Orang kalau misalnya di metanya lagi banyak God of War, pasti yang banyak tes gua ya atau Aldo. Iya. Terus kalau misalnya lagi banyak yang deck yang John specialize-in ya lebih banyak latihan ke John gitu-gitu. Pasti input dari orang kan beda-beda. Apalagi kayak kita main deck juga beda-beda gitu. Ya, kalau kita di Ignite sendiri ya ada yang punya deck spesialnya masing-masing gitu loh. Jadi kalau misalkan mau tes nih, mau ketemu deck yang ini, tinggal ketemu sama siapa, latihan sama siapa gitu loh. Jadi tinggal ganti-ganti musuh aja gitu, ganti-ganti teman latihan lah gitu. Karena kalau main sendirian, ngulik sendiri, jadi sotoy ntar ya. Betul. Iya, bener. Ngerasa decknya paling jago gitu kan, tapi ternyata begitu dibawa keluar ketemu orang lain jelek. Kalah, Iya. dia marah-marah bisa ya. Marah-marah. Tapi misalnya ada orang-orang di luar sana pengen ketemu kalian di event terdekat, kira-kira bisa ketemu kalian di mana? Ya, event yang paling dekat kita bakal join di IGW, Indonesia Game Week. Jadi itu adalah event selama bulan Juli ya? Juli. Ya, Juli. Jadi selama bulan Juli kita bakal berpartisipasi, kita bakal ngajarin orang-orang yang mau belajar TCG, spesialnya mungkin Pokemon atau One Piece bisa di sana juga. Bener banget, kalau teman-teman pengen ketemu pengen ketemu komunitas Ignite Iya. atau komunitas lainnya, kalian bisa mampir ke IGW, Indonesia Game Week. Itu ada di setiap weekend selama bulan Juli. Nah, untuk tempatnya bakal pindah-pindah nih. Jadi kalian bisa pantengin Instagramnya IGW di igw.official. Oke, ada lagi ya pengen kalian sampaikan ke teman-teman dari Upstation kira-kira? Kita welcome banget buat Iya. yang pengen banget dari dulu mungkin belajar Pokemon tapi bingung mau di mana gitu kan. Mungkin lihat tutorial di YouTube mungkin bingung juga gitu kan. Jadi datang aja gitu kan, terus rasain gimana feels-nya bermain Pokemon secara fisik gitu loh. Itu seru banget. Gitu. Jadi kita welcome dan kita harapkan datangnya yang banyak. Ya, jadi teman-teman bisa datang langsung ketemu mereka, ngerecokin deck mereka nggak ya? Bisa juga. Bisa ya? Boleh sih, Ngerecokin. apa sih sebenarnya? Boleh. Belajar dari nol lah, mereka Boleh, akan boleh. sukarela mengajari Ya, kalian. pokoknya semakin banyak yang antusias, aku Ya. juga semakin senang. Kalian jual kartu nggak?
kartu juga jual. Oh, kartu juga jual, jadi Ya, langsung aja tuh. iya, Kalau ada. pengen memulai deck pertama kalian bisa. Iya bisa, jadi kayak misalnya udah punya deck cuman masih kurang kartu beberapa gitu. Nanti bisa janjian atau mungkin kita bisa lihat koleksi-koleksi kita juga Iya, benar. gitu. Oke, aku rasa kita udah obrol panjang nih dengan Ya. komunitas Ignite, tentang komunitas mereka sendiri, tentang TCG Pokemon, skananya gimana, termasuk mekaniknya gimana, dan turnamennya tadi ya. Betul. Nah, untuk teman-teman yang pengen mengikuti Ignite, bisa langsung follow Instagram mereka Ya. di Iya. Di tim Ignite TCG di Instagram, jadi ntar boleh follow, terus kalau misalkan mau latihan atau mau join atau mau lihat kita latihan boleh DM di DM aja. aja. Betul. Dan jangan lupa juga follow Instagram Upstation Media, karena di sana kita juga akan banyak ngasih update nggak cuma tentang hobi, ada juga tentang geek culture, e-sport dan games. Kalian jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Upstation, likes, komen, dan share gitu. Kalian juga bisa join ke Discord Upstation untuk kita ngobrol-ngobrol lebih panjang di sana. Dan juga Upstation lagi jalanin program Clipper, jadi untuk teman-teman yang pengen jadi Clipper bisa langsung join aja, dan tentunya ada bayaran karena ini memang ini gitu. Nah, intinya kita akan ketemu dengan teman-teman di Indonesia Game Week nanti. Indonesia Game Jadi Week, ya. sampai jumpa di sana Sampai ya ketemu. teman-teman. Sampai ketemu di di sana. IGW.